What's up guys, welcome home, far away from home. Nice to meet you and welcome back again on David Mon 85 channel. Jadi guys, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini, dan bagi kalian yang pertama kali visit my channel, jika kalian suka dengan video ini, the best support is by subscribe, like, atau ingin kasih komen di bawah, tentunya komen yang positif dan membangun. Jadi seperti biasanya, saya adalah salah satu kru yang bekerja di perusahaan kapal pesiar. Seperti biasanya saya selalu memberikan sedikit tips dan informasi tentang seputar kru yang bekerja di kapal pesiar. Dan semoga informasi yang udah saya berikan bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat kalian, khususnya untuk yang first timer yang ingin dan akan bekerja di salah satu perusahaan kapal pesiar. Jadi pada episode kali ini, ya, saya ingin membagikan informasi sedikit ya mungkin ya. Yang pertama adalah tentang berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk kru yang stay atau bekerja di kapal pesiar. Terus yang kedua adalah berkenaan dengan part time atau side job yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kru itu sendiri gitu. Jadi yang pertama adalah tentang kita bahas tentang berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk kru yang bekerja di salah satu kapal pesiar untuk living cost-nya ya. Kita bagi dua poin ya. Yang pertama adalah biaya yang sudah ditanggung atau termasuk gratis. Yang kedua adalah biaya yang memang ya kita harus mengeluarkan budget sendiri gitu. Mungkin kalau untuk biaya yang sudah ditanggung oleh perusahaan dan gratis, yang pertama adalah fasilitas seperti listrik. Jadi kita nggak perlu bayar listrik dan itu sudah free ya. Yang berikutnya adalah air, itu juga sudah termasuk salah satu fasilitas juga ya, kita tidak perlu bayar air sama sekali. Terus yang berikutnya adalah kamar atau akomodasi, dan itu merupakan salah satu fasilitas juga buat kru. Terus berikutnya adalah transportasi. Nah tentunya juga nggak butuh transportasi karena ya memang kita stay di situ, jadi ya tinggal cukup untuk ya jalan kaki aja gitu. Jadi kalau untuk di compare dengan jadi luar ya, yang di land base ya mungkin seperti apartemen, medical treatment, terus food, salah satunya food juga. Food di kapal pesiar juga udah merupakan fasilitas. Jadi kadang kita bisa makan sampai ya berkali-kali gitu kan, karena yang penting sesuai dengan jam opening hours-nya gitu. Jadi kalau untuk di compare dengan
rekan-rekan yang bekerja di land base tentunya sangat berbeda. Terus yang berikutnya adalah biaya yang kita harus mengeluarkan budget sendiri. Ya jelas, jadi seperti biasanya kita butuh yang namanya membeli kartu internet. Nah, kartu internet di sini setiap kapal sistemnya berbeda, setiap perusahaan sistemnya berbeda. Bahkan satu perusahaan sendiri pun sistem internetnya pun masih berbeda. Ada yang masih menggunakan megabyte sesuai dengan harganya, dan ada yang menggunakan unlimited ya per bulan gitu. Nah, kebetulan di perusahaan saya sebagian sudah menggunakan unlimited, jadi sangat bisa dibilang sangat bagus lah. Terus yang berikutnya adalah mungkin kartu telepon ya, phone card. Mungkin sebagian perusahaan juga masih menggunakan phone card gitu, seperti itu ya. Terus yang berikutnya adalah mungkin ingin beli ke cruise shop, ya tentunya kita harus mengeluarkan budget sendiri juga itu ya. Terus kayak di butik juga itu ya memang harus pakai budget sendiri gitu. Terus yang berikutnya adalah biaya ketika kalau misalnya kru yang ingin jalan-jalan keluar ya, port gitu ya. Ya kadang mereka ingin makan atau belanja atau beli souvenir atau jalan-jalan kemana, ya itu memang harus pakai biaya sendiri. Tapi kalau kalian memang nggak pengen belanja atau makan, hanya keluar port ngambil picture atau video, ya it's okay, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya nggak mesti harus belanja juga kadang ya, tapi kadang yang ingin belanja ya silakan kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah kayak cukur rambut. Nah itu juga ya kita nggak dapat fasilitas, jadi kalian harus membayar. Pembelian buat peralatan mandi itu juga ya memang itu kebutuhan juga ya, kita harus mengeluarkan. Ya itulah adalah kebutuhan yang memang perlu dikeluarkan ketika kalian bekerja di kapal pesiar, dan nominalnya ya tergantung kru itu sendiri. Jadi nanti kalian bisa membudget sendirilah pokoknya. Berikutnya adalah kita membahas tentang part-time atau side job. Namun part-time ini tidak berhubungan dengan pekerjaan kru itu sendiri. Jadi di luar dari pekerjaan, seperti salah satunya adalah kalau kalian bisa punya skill seperti nyukur rambut ya, barbershop. Nah itu bisa sangat berguna guys, karena kru juga kadang mencari orang yang bisa nyukur rambut. Dan banyak sih, nanti kalian bisa lihat biasanya malam hari setelah selesai kerja itu di kru area banyak, sebagian kru ya punya spot sendiri, lapak sendiri, mereka buka kayak barbershop di sana. Dan harganya sekali cukur itu bervariasi antara $5 sampai $10, tergantung yang dicukur itu posisi kerjaannya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya levelnya agak high level pekerjaan posisinya, bayarannya ya kurang lebih $10 gitu ya. Terus kalau low level bayarannya ya $5, ya itu biasa sih. Ya lumayan guys, jadi kalau misalkan setiap malamnya bisa dapat mungkin ya sekitar 5 orang atau 10 orang customer yang dicukur rambutnya, tinggal dikaliin aja 30 hari, jadi ya lumayan banget income-nya hanya sekedar untuk cukur rambut gitu ya, kalau kalian punya skill untuk mencukur rambut. Terus yang berikutnya adalah kayak seperti massage atau mijit ya, karena di sana pun juga banyak kru yang mencari siapa nih yang bisa mijit gitu kan, karena ya kita bekerja sangat capek dan lelah gitu ya, dan ya kadang butuh untuk dipijit juga. Itu tarifnya kurang lebih ya antara $20 sampai $40, tergantung sih, nanti kalian bisa tanya-tanya sendiri kayak gitu. Terus ya lumayan juga itu income-nya kalau kalian punya skill mijit ya, jadi prepare nanti sebelum berangkat. Terus berikutnya adalah misalnya part-time kayak washing personal clothes, karena sebagian kru mereka sibuk, udah capek selesai kerja dan mereka nggak punya waktu ya untuk pergi ke laundry, untuk nyuci personal clothes, dan kadang mereka nyari orang nih, siapa nih yang bisa buat bantuin gua untuk nyuciin baju personal gue gitu. Terus nanti gue kasih ya ngasih ekstra money lah, biasanya sih kayak gitu juga ada. Itu untuk
harganya berapa yang dibayar, waduh gue masih belum tahu ya, nanti bisa ditanya-tanya aja, relatif sih itu masih. Berikutnya adalah part time seperti kayak Gambusa ya, atau Gambusa sale. Terkadang banyak kru yang memang nggak punya waktu untuk ikut antri beli di Gambusa. Apa yang mereka beli seperti liquor, mineral water, terus sama rokok, terus soft drink gitu. Terus juga itu merupakan kesempatan kalian, kalau kalian punya banyak waktu kalian bisa beli itu, nanti bisa kalian bantu buat kru atau di sell lagi buat kru yang mereka memang membutuhkan. Jadi kalau misalnya kalian basic misalnya ya basic kalian salary-nya 1000 US katakan, jadi ya 1000 US itu kalian bisa megang utuh tanpa harus mengeluarkan untuk seperti transportasi, bayar kamar atau air, listrik ya. Jadi ya kalian bisa pegang utuh itu. Paling ya untuk dikeluarkan ya berdasarkan tergantung kebutuhan kalian nanti di kapal. Dan side jobnya juga tadi udah saya kupas, sudah saya bahas. Nah mungkin itu secara general aja ya, secara umum. Mungkin masih banyak lagi hal-hal yang mungkin belum saya ungkap. Mungkin setiap cruise line, setiap kapal pesiar agak berbeda, tapi ya mungkin hampir-hampir sama lah. Jadi semoga tutorial ini, informasi ini bisa bermanfaat buat kalian, khususnya buat kalian yang nanti first kontrak akan join di kapal pesiar dan punya skill-skill yang udah saya bilang tadi ya, terutama mijit sampai nyukur rambut ya, bisa kalian persiapkan sebelum join ya. Nanti bisa tanya-tanya lebih detail pas di sana pas join di kapal. Oke guys, jadi terima kasih udah nonton video ini dan jangan lupa supportnya, dan sampai ketemu lagi pada video episode yang berikutnya. Oke, sampai jumpa and bye bye.